Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, kondisi anak-anak semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Coba Satria memimpin doa untuk pembelajaran di hari ini. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Saudara Satria telah memimpin doa pada kesempatan pada hari ini. Selanjutnya yang saya lihat, cek untuk kehadiran ada semua ya. Nanti kalian bisa absen lewat Google Classroom yang sudah saya share, yang sudah saya bagikan untuk absennya di Google Classroom dan WhatsApp ya. Sebelum masuk ke materi, di sini kita masuk ke dokumen usaha. Untuk dokumen usaha sendiri, sebelum masuk ke dokumen usaha, ada sedikit kata motivasi yang saya berikan. Hiduplah seakan akan kau mati, besok belajarlah seakan kau akan hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Ya, bukan dalam artian belajar di mata pelajaran saya saja, di kehidupan pun sama, di mata pelajaran lain pun sama. Seolah-olah kalian belajar tidak ada henti, tiada kata waktu dan umur, mungkin itu. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat sistem penataan dokumen usaha? Pernah. Contohnya apa? Sip. Contohnya apa? Arsip, Pak. Arsipan. Contoh kecil lingkup di sekolah apa ya? Dokumen usaha. Contoh kecilnya di sekolah. Daftar hadir. Apalagi? Daftar inventaris. Terus? Contohnya gini, contoh untuk pernah nggak sih, kan kalian pernah lihat ya, biasanya kalau untuk di sekolah sendiri ada tata usaha, ada perpustakaan, biasanya seperti itu ya. Kalau untuk di luar dari sekolah apa kira-kira? Apakah kalian pernah melihat tata cara dalam pengelolaan dokumen surat? Mungkin pernah kalian melihat, biasanya ada di kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran sendiri melalui proses pembelajaran melalui Google Meet dan Google Classroom, materi manajemen dokumen usaha menggunakan Discovery Learning. Peserta didik diharapkan menguraikan pengertian dokumen administrasi usaha dengan tepat, menemukan bentuk dan model catatan dokumen administrasi usaha dengan benar, mengetahui macam-macam dokumen administrasi usaha dengan benar, menganalisis perangkat administrasi usaha dengan tepat.
agenda hari ini mengamati video dan penjelasan materi sedikit nanti yang saya akan jabarkan. Coba kalian bisa lihat untuk video yang mungkin saya tampilkan. Manajemen dokumen usaha secara etimologis, dokumen berasal dari kata Inggris dan Belanda. Dokumen artinya sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dilakukan sebagai keterangan atau bukti, benda atau surat berharga yang termasuk rekaman yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung suatu keterangan agar lebih meyakinkan. Dalam bidang usaha, dokumen memiliki jumlah yang banyak sehingga memerlukan pengolahan atau pengaturan yang tepat dalam penyimpanan agar mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan kemudian hari. Di sana ada 3 yang tadi ditanyakan, mungkin penggolongan usaha. Di sana ada penggolongan usaha, dokumen usaha, warkat biasa. Warkat biasa merupakan sebuah dokumen yang awalnya memiliki nilai atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak berguna. Contohnya, surat lamaran kerja awalnya berguna sekali untuk membuat CV, portofolio, dan yang lain, tapi akhirnya tidak berguna. Yang kedua, dokumen yang tidak penting non esensial. Dokumen yang tidak penting merupakan dokumen yang memiliki nilai kegunaan hanya sementara. Dokumen ini dapat diganti dengan secara berkala, dapat dimusnahkan. Contohnya surat undangan. Surat undangan bila mana di suatu instansi sudah tidak terpakai, diganti dengan yang baru secara berkala dan dapat dimusnahkan. Makanya awalnya saja dokumen yang tidak penting non esensial. Yang ketiga, dokumen penting imported. Dokumen penting merupakan jenis dokumen yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Dokumen ini memiliki nilai guna yang besar. Dokumen ini juga sangat membantu dalam kelancaran suatu kegiatan organisasi. Jadi, dokumen ini harus disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya contohnya relatif lama kayak keuangan, invoice, dan yang lainnya. Dokumen atau warkat yang sangat penting atau vital. Jenis dokumen ini memiliki nilai ilmiah dan sejarah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya. Misalnya contohnya akta pendirian perusahaan, makanya sangat penting dan vital, harus disimpan benar-benar. Selanjutnya, untuk jenis sistem penataan dokumen usaha yang kedua. Penataan dokumen dengan sistem nomor. Di sini biasanya disusun berdasarkan sistem nomor. Yang kedua dengan sistem subjek atau pokok soal dan pokok masalah. Yang sistem abjad. Penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis. Selanjutnya penataan dokumen dengan sistem wilayah. Yang ketiga, tata cara pengelolaan dokumen atau surat. Biasanya di sana ada penerimaan, penyortiran, pembukaan surat, pencatatan, pengarahan, dan penerusan sampai penyampaian surat. Bisa pembuatan konsep surat, persetujuan konsep surat, pengagendaan surat, dan pengetikan konsep suratnya seperti apa, dan pemeriksaan surat, penandatanganan surat, dan pemberian cap stempel dan pengiriman surat tersebut. Di sana ada beberapa konsepnya, yang prosedur penanganan surat dan prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Harus tahu. Biasanya untuk di penerimaan dilakukan dengan pengumpulan dan penghitungan jumlah surat yang masuk, peneliti alamat surat, penggolongan surat berdasarkan jenis, menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda jika surat sudah diterima. Di sana penyortiran, melakukan proses pemisahan surat,
untuk pimpinan, sekretaris biasanya. Untuk karyawan lain dan surat dinas lainnya. Selanjutnya pembukaan surat. Setelah surat disortir, kemudian surat dibuka satu persatu, dilakukan penelitian terhadap kelengkapan surat yang ada. Dalam tahapan ini tidak seluruh surat boleh dibuka biasanya. Terdapat beberapa jenis surat yang tidak boleh dibuka oleh petugas. Hanya orang yang tujuh saja yang boleh membuka surat tersebut. Surat tersebut biasanya pribadi atau rahasia dan private. Biasanya terdapat tulisan RHS rahasia ataupun untuk jenis surat pribadi yang dapat dilihat cara penulisannya. Selanjutnya pencatatan, membuka amplop, membaca dan melakukan penelitian surat dengan tujuan agar pimpinan dapat dengan cepat menangkap maksud dari surat tersebut. Melakukan pemeriksaan terhadap lampiran surat, memberikan cap, stempel agenda pada ruang kosong bagian atas maupun bawah halaman pertama. Dan di sana ada penyampaian surat. Surat yang berdiri posisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi internal. Melakukan penyampaian surat tersebut dengan buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Buku ekspedisi diberi paraf sebagai tanda surat telah diterima. Dan di sana biasanya ada penyimpanan berkasnya, arsip surat masuk tersebut. Biasanya dilakukan oleh sekretaris dengan menggunakan metode kearsipan yang berlaku di perusahaan tersebut. Di situ untuk penanganan proses surat masuk, dan adapun penanganan surat keluarnya, biasanya di sana ada pembuatan konsep surat, pemimpin mengetik dan membuat sendiri untuk surat yang memiliki sifat rahasia. Pemimpin membuat konsep sendiri secara lengkap, kemudian menyerahkan pada juru ketiknya. Hal tersebut dikarenakan sekretaris dianggap kurang menguasai dalam hal tersebut. Dikarenakan sekretaris dianggap belum tahu teknik dalam mengonsep surat. Dan di situ pimpinan adalah membuat suatu konsep surat dengan cara mendikte kepada sekretarisnya. Cara ada persetujuan konsep surat. Konsep surat biasanya diminta persetujuan kepada pimpinan karena kan ada suatu kemungkinan koreksi yang dilakukan oleh pimpinan. Setelah konsep tersebut dikoreksi oleh pimpinan, pimpinan akan memberi paraf kepada konsep tersebut yang kemudian konsep siap lalu diketik. Mengagendakan surat, sama halnya dengan surat masuk, surat keluar harus diagendakan atau dicatat dalam agenda keluar. Setelah itu mengambil nomor urut sebagai agenda surat yang akan dikirim. Pengetikan konsep surat, mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan telah diberi nomor. Konsep surat tersebut diserahkan kepada juru ketik, kemudian diketik. Pemeriksaannya pun kepada unit pengetik, dan dasarnya harus teliti dan tekun menganalisis hasil dari pengetikan konsep surat. Jadi konsep surat tersebut menjadi bentuk surat yang jadi setelah melalui adanya koreksi. Penandatanganan surat dan pemberian cap stempel pun disampaikan pada pimpinan atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk ditandatangani. Pengiriman surat dikirim langsung memiliki arti, yaitu surat tersebut dikirim langsung atau sendiri oleh kulit perusahaan dengan menggunakan buku ekspedisi eksternal. Dikirim oleh pos, melalui kantor pos dan giro yang dapat dilakukan dengan dua cara. Surat langsung dimasukkan ke kotak langsung, uang diletakkan di tempat tertentu jadi tidak menggunakan tanda terima. Surat diantar kantor pos kemudian diserahkan kepada pegawai pos dengan menggunakan tanda terima dan buku ekspedisi eksternal. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan untuk apa sih yang bisa kalian ambil. Contoh, coba saya ingin bertanya,
tes untuk yang kalian simak barusan. Ada yang kamu ketahui tentang manajemen dokumen nggak? Coba siapa? Manajemen dokumen sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat digunakan sebagai keterangan atau bukti. Kalau untuk ada beberapa pengaruh untuk dokumen usaha nggak? Pengaturannya. Ada beberapa pengaturan untuk dokumen usaha nggak? Ada 3. Apa saja? Penggolongan, yang kedua penataan, dan yang ketiga tata cara. Oke, good. Baik. Saya sudah beri tugas untuk kelompok yang sudah dikerjakan oleh kalian. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dipresentasikan untuk kelompok satunya siapa? Kemarin? Kalau saya lihat dari Google Classroom yang sudah kayak dikumpulkan, Mimi ya untuk kelompok satunya, untuk ketua kelompoknya. Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya minta dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dokumen usaha. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, manajemen dokumen usaha. Di dalam bidang usaha, dokumen itu memiliki jumlah yang banyak sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan yang tepat dalam penyimpanan agar mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan di kemudian hari. Nah, yang pertama itu tentang pengelolaan dokumen. Dalam menjalankan kegiatan usaha, sebuah perusahaan memiliki berbagai jenis dokumen. Yaitu yang pertama ada warkat biasa. Adalah sebuah dokumen yang semula mempunyai nilai atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak lagi berguna. Contohnya yaitu ada surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu ada dokumen tidak penting atau non-esensial. Adalah dokumen yang nilai kegunaannya hanya bersifat sementara, sehingga digolongkan sebagai tidak penting. Dokumen ini dapat diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Misalnya ada surat undangan rapat atau lembar pengumuman. Yang ketiga yaitu ada dokumen penting. Adalah dengan masa lalu dan masa depan dan mempunyai nilai guna yang sangat besar. Contohnya yaitu ada bukti keuangan atau yang keempat yaitu ada dokumen atau warkat sangat penting atau vital. Adalah dokumen yang mempunyai nilai sejarah dan ilmiah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat untuk selama-lamanya. Sebagai contohnya yaitu ada akta pendirian usaha, sertifikat tanah, dan ijazah. Nah, yang itu ada penataan sistem dokumen usaha. Yang pertama yaitu ada penataan dengan sistem nomor. Penataan dengan sistem ini, arsip yang dimiliki oleh perusahaan akan disimpan berdasarkan nomor dari warkat yang terkait. Penataan dengan sistem nomor dapat beberapa sistem, yaitu sistem nomor urut middle digit filing. Yang kedua yaitu ada duplex numerical filing. Yang ketiga yaitu ada digit filing. Nah, selanjutnya yaitu ada penataan dengan sistem subjek. Penataan dengan sistem ini arsip disusun berdasarkan kesamaan dari subjek atau muat dalam tiap warkat. Yang ketiga itu ada penataan dengan sistem abjad. Penataan dokumen dengan sistem abjad adalah sistem penyusunan suatu dokumen yang menggunakan urutan abjad dari nama orang, badan, dan organisasi suatu perusahaan sesuai yang tertera dalam dokumen. Yang keempat yaitu penataan dengan sistem tanggal. Penataan dokumen dengan sistem tanggal adalah cara
dalam menyimpan sebuah arsip atau dokumen yang ditata berdasarkan urutan tanggal yang ada dalam warkat. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dokumen dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada mengetahui sasaran perusahaan dalam memahami kegiatan tiap departemen dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelompok kekuatan dalam perusahaan dan penguasa informasi untuk dapat dimanfaatkan jika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengetahui sumber daya tersedia pada perusahaan. Dan presentasi dari saya, mungkin ada yang bisa ditanyakan kalau belum paham. Oke, ada yang bisa ditanyakan dari kelompok 1 yang telah dipresentasikan. Terima kasih kepada Saudara Mimi. Ada pertanyaannya? Saya, Pak. Ya, oke. Siapa? Safira. Oke, Safira, apa tuh pertanyaannya? Dari kelompok 2. Saya mau bertanya, apakah sebuah perusahaan atau badan usaha atau organisasi membutuhkan feeling? Oke. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Saya Pak, saya mau jawab. Oke, Muhammad Rizky. Dan nama saya Muhammad Rizky, ingin menjawab pertanyaan dari Safira, yaitu ya, karena suatu badan usaha atau organisasi biasanya tidak selalu mungkin mengingat segala sesuatu tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Maka feeling merupakan bagian yang sangat penting, dan oleh karenanya feeling harus disusun dengan sempurna dalam suatu organisasi. Oke, ada lagi? Ya, oke. Good. Untuk jawaban dari kelompok 1 Muhammad Rizky. Ada sanggahan dari kelompok 2 untuk jawabannya? Tadi siapa, Safira? Enggak, Pak, udah cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Windy. Ya, oke, Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Indriani dari kelompok 2. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 2, Saudara Windy? Ada Pak. Dari siapa? Satria. Oke, Satria. Apa pertanyaannya, Ya. Satria? Satria dari kelompok 3, saya mau nanya ciri-ciri feeling system yang baik tuh kayak gimana sih? Oke, pilih-pilih ciri sistem yang baik seperti apa? Baik, ada jawaban dari kelompok 2. Ada, Pak, saya yang mau jawab. Marcella, oke. Ciri-ciri sistem feeling yang baik seperti apa kata dari kelompok 2 tadi? 3, sorry. Ciri-ciri feeling system yang baik itu, 1, tidak memakan tempat letaknya, dibuat seefektif dan seefisien mungkin. 2, sederhana dan praktis, mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. 3, mudah dicapai, penyimpanan dapat mudah diambil dan digapai. 4, ekonomis, tidak berlebihan dalam pengeluaran biaya perlengkapan, tenaga dan cara pengeluarannya. 5, cocok dan tempat guna disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan. 6, fleksibel, mudah dikembangkan bila ada perluasan kerja dan mudah dilaksanakan. 7, klarifikasi khusus. 8, aman, bebas dari perusakan karena penyimpanan. 9, masalah keamanan, penempatan feeling baiknya sewaktu-waktu jika diperlukan dapat dengan mudah ditemukan. Hal ini sangat penting karena dengan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan perusahaan, sehingga kecepatan waktu dalam penemuan surat yang dibutuhkan seorang manajer sangat diperlukan. Sekian, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Gimana Saudara Satria, cukup puas? Ya Pak, cukup puas. Oke, kalau sudah cukup puas, bisa kita lanjut lagi ke kelompok selanjutnya. Kelompok 3, siapa kelompok 3? Saya, Pak. Putri. Oke, Putri. Ya, Assalamualaikum. sebentar, bisa dipresentasikan. Oke. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fauzia dari kelompok 3. Sekian dari presentasi kali ini. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Saya Pak. Siapa? Maulana Destiawan. Oke, Maulana. Pertanyaannya apa, Maul? Setelah pemaparan presentasi tadi, Yap. apa pengertian dari middle digit filing, duplex numerical filing, dan terminal digit filing? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali dari saudara Maulana. Untuk ada yang bisa menjawab dari kelompok 3? Saya Pak, Ya, Desi, jawabannya apa, Des? middle digit filing, penataan dokumen dengan middle digit filing menggunakan sistem penyimpanan arsip dengan memperhatikan 2 nomor di tengah yang sama dari nomor arsip yang ada. Ini dihimpun dan ditempatkan pada tempat atau laci yang sama. 2 nomor tengah dijadikan indeks nomor. Duplex numerical filing. Dalam duplex numerical filing, sistem penataan berkas menggunakan 2 atau lebih kelompok nomor kode. Setiap bagian kelompok dipisahkan dengan garis atau koma atau titik atau diberi jarak. Sistem duplex digunakan untuk sistem-sistem subjek atau wilayah yang memakai pembagian sub-sub divisi pada setiap kelompoknya. Terminal digit filing. Dalam penataan dokumen dengan sistem terminal digit filing, arsip disimpan dengan memperhatikan 2 nomor terakhir, di mana 2 nomor terakhir yang dihimpun atau disimpan pada tempat atau laci yang sama. 2 nomor terakhir dijadikan indeks. Sekian, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya dari saudara Desi. Gimana tadi Maulana untuk jawabannya? Ya Pak, cukup puas. Oke, kalau cukup puas, sudah semua kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Setelah sudah semua kelompok beri tugas diskusinya yang sudah kalian paparkan di sini semuanya, menyimpulkan dari diskusi ini seperti apa sih? Saya Pak. Siapa? Susi. Oke, kesimpulan yang dari kamu ambil dari diskusi ini apa sih gitu? Kesimpulannya yaitu pengertian administrasi tidak berbeda jauh dengan akuntansi, yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saya akan menambahkan sedikit namun secara singkat. Administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi. Sekian, terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Ya betul, menghimpun, mencatat, memberikan data informasi yang dikelola untuk dokumen usaha. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Tidak, Pak. kalau Tidak ada, Pak. Refleksi apa sih yang bisa kalian ambil setelah pembelajaran ini gitu? Contohnya refleksi untuk kehidupan sehari-hari kalian apa sih gitu? Untuk refleksi di hari ini untuk manajemen dokumen usaha. Dokumen usaha dibagi menjadi 3 yang tadi bisa dibilang. Di sana jenis dokumen, penataan dokumen, dan tata caranya untuk di kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Yudahi? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak, coba kalian nanti kerjakan tugas evaluasi yang ada di Google Classroom yang sudah saya berikan. Di sana ada, kalian kerjakan. Sebelum itu kita
sebelum menyudahi di pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pada hari ini. Coba Muhammad Rizky ditutup. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Kita sudahi untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi sebelum menyudahi pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Tidak ada. Mungkin saya akhiri untuk hari ini. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa izin live langsung keluar saja.